Ya Allah, ternyata ada manusia yang berani meludahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebelumnya dia sudah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi gara-gara temannya dia kembali kafir. Bagaimana hukuman yang terjadi padanya? Bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ikutilah dalam kisah dengan judul Nasib si Peludah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, semoga Allah memilihkan kalian teman yang baik. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum hijrah ke Madinah, ada seorang kafir Quraisy bernama Abu Mu'aid. Dia adalah seorang yang lembut dan tidak mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk-duduk bersama beliau di Mekah. Sedangkan orang-orang Quraisy yang lain, bila duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyakiti beliau. Abu Mu'aid mempunyai seorang sahabat karib di negeri Sam. Orang-orang Quraisy memberitahu sahabat Abu Mu'aid bahwa Abu Mu'aid telah mengikuti agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat Abu Mu'aid pergi dari Syam ke Mekah pada waktu malam. Sahabat Abu Mu'aid berkata kepada istri Abu Mu'aid, "Apa yang dilakukan Muhammad?" Maka istri Abu Mu'aid menjawab, "Lebih dahsyat dari keadaannya dulu." Sahabat Abu Mu'aid bertanya, "Apa yang dilakukan teman karibku Abu Mu'aid?" Istri Abu Mu'aid menjawab, "Dia telah menjadi seorang Sabi'i, yakni pengikut agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka sahabat Abu Mu'aid bermalam di rumah Abu Mu'aid. Ketika pagi hari, Abu Mu'aid datang kepadanya. Abu Mu'aid mengucapkan salam kepadanya, tetapi dia tidak menjawabnya. Maka Abu Mu'aid bertanya, "Kenapa kamu tidak menjawab ucapan salamku? Bagaimana aku menjawab salammu, padahal engkau telah pindah agama?" Jawabnya. Abu Mu'aid bertanya, "Apakah orang-orang Quraisy berkata demikian?" "Ya," jawabnya. Abu Mu'aid bertanya, "Perbuatan apa yang bisa melegakan mereka bila aku melakukannya?" Dia menjawab, "Engkau datang ke majelis Muhammad, kemudian kamu ludahi wajahnya, lalu engkau cerca dia dengan celaan yang paling jelek yang kau tahu." Maka Abu Mu'aid melakukan usulan temannya itu. Abu Mu'aid meludahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencaci maki beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan apa-apa selain mengusap wajahnya dari air ludah. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada Abu Mu'aid seraya bersabda, "Jika aku mendapati engkau keluar dari gunung Mekah, aku akan memenggal lehermu." Ketika terjadi perang Badar, orang-orang Quraisy keluar menuju peperangan, sedangkan Abu Mu'aid tidak mau ikut keluar. Maka mereka berkata, "Keluarlah bersama kami." Abu Mu'aid menjawab, "Orang ini, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah menjanjikan kepadaku, jika aku keluar dari gunung Mekah, dia akan memenggal leherku." Mereka berkata, "Engkau mempunyai onta merah, sehingga dia tidak akan bisa mengejar onta, walaupun
kekalahan mengenai unta itu. Abu Mu'aid keluar bersama mereka. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum musyrikin Quraisy, unta Abu Mu'aid terjerembab bersamanya ke permukaan tanah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangkapnya dan menjadikannya sebagai tawanan di antara 70 tawanan Quraisy. Abu Mu'aid datang kepadanya dan bertanya kepada beliau, "Apakah kamu akan membunuhku di antara mereka ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, karena dulu kamu meludahi wajahku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat 27 sampai 29 surah Al-Furqan. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, "Aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan itu tidak mau menolong manusia." Adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sekarang kita bersama-sama menyimak faedah dari kisah nasib si peludah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah nasib si peludah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Adik-adik tadi sudah mendengarkan kisahnya. Maka sekarang kita akan ikuti bersama-sama, kita akan simak bersama-sama pelajaran-pelajaran apa yang ada di balik kisahnya peludah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang pertama dari sekalian, kita tidak boleh menghina, mencela dan merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk menghina, mencela dan merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang merendahkan, menghinakan dan mencela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia telah melakukan perbuatan dosa besar dan akan diancam dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, faedah yang kedua, di dalam bergaul, di dalam memilih teman, kita harus berhati-hati adik-adik sekalian. Kita harus berhati-hati memilih teman, memilih teman-teman yang baik. Itulah salah satu adab-adab di dalam bergaul dan memilih teman. Kemudian adik-adik sekalian, sekarang faedah yang ketiga dari kisah si peludah Rasulullah. Faedah yang ketiga yang bisa kita ambil, kita dianjurkan untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan yang serupa. Jadi kalau adik-adik
sekalian diperlakukan buruk oleh temannya, maka kita tidak dianjurkan untuk juga membalas keburukan yang serupa. Kemudian kaidah yang keempat, adik-adikku sekalian, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan siksa yang pedih bagi orang-orang yang mencela, menghina dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kisahnya si peludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, dari sekalian, di dalam kisah ini kita diajarkan untuk bersabar atas keburukan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Kita bersabar atas keburukan yang menimpa kita. Mungkin orang lain melakukan kejahatan kepada kita, maka kita harus bersabar atas kejahatan tersebut. Itulah tadi adik-adik sekalian, faedah-faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari kisahnya si peludah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pantas untuk kita contoh dan untuk kita tiru.